Halo semuanya. Jadi balik lagi bersama gue CryptoPost. Jadi di video kali ini kita akan coba bahas Bitcoin dan juga Ethereum setelah feed interest rate decision atau setelah feed cut ya, atau rate cut-nya Federal Reserve. Nah, di sini gue akan coba bahas ke kalian semua tentang pergerakan next move-nya Bitcoin, dan juga gue akan coba bahas sedikit apa sih pengaruhnya feed atau rate cut itu terhadap Bitcoin atau terhadap market ya. Jadi ini gue akan coba bahasnya lengkap dan juga simple, jadi kalian bisa nonton sampai akhir. Karena kalau misalnya kalian gak nonton sampai akhir, takutnya itu ada miskonsepsi di dalam video ini. Nah, sebelum nonton video ini, kalian bisa nonton video gue sebelumnya yang gue juga udah bahas tentang apa sih dampaknya Federal Reserve atau feed interest rate decision atau feed cut terhadap market cryptocurrency. Nah, dan juga yang video kemarin itu gue udah bahas juga, atau gue udah prediksi juga bahwa Fed itu akan memotong suku bunga itu sekitar 25 BPS sampai 50 BPS di video yang kemarin. Nah, video yang ini ya, jadi kemarin itu satu hari kemarin itu gue udah bahas tentang Fed rate cut today, analisa Bitcoin dan juga Ethereum prediction. Nah, di sini gue akan coba bahas ke kalian secara detail dan juga lengkap kemana sih pergerakan harga Bitcoin dan Ethereum setelah feed rate cut ini. Nah, oke, kita akan yang pertama gue akan coba bahas dulu dari segi makroekonominya. Nah, sebelum lanjut ke inti videonya, untuk kalian yang belum masuk grup Telegram gua udah sediain linknya ada di deskripsi video ini. Ini gua ada event bersama Bitget sekitar hampir 5.000 US dollar untuk 500 orang. Jadi per orang itu kalian bisa dapetin voucher trading 50 US dollar atau 750.000 rupiah secara gratis. Kalian bisa cek eventnya, klik linknya ada di deskripsi video gua, dan juga jangan lupa masuk ke Telegram gua, karena di sini gua sering ngasih berbagai informasi terupdate. Gua juga sering ngasih outlook, sinyal dan juga edukasi yang pastinya nggak akan ada di channel lainnya. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi video gua secara gratis. Nah, kita akan langsung aja coba. Gua udah rangkum beberapa market point of view untuk makroekonominya. Nah, jadi di sini gua udah rangkum ya market update Bitcoin ini tanggal 19 bulan 9, dan ini adalah 99 bulan 9 2024. Nah, di sini gua akan coba update pergerakan harga Bitcoin, dan juga gua akan coba ngasih tahu ke kalian apa sih dampaknya rate cut terhadap market cryptocurrency. Nah, yang pertama di sini pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve itu dampaknya signifikan terhadap Bitcoin dan juga pasar kripto ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu peningkatan minat terhadap aset yang beresiko, karena kalau misalnya suku bunganya menurun, otomatis orang-orang itu akan meminjam uang kepada bank-bank di Amerika, karena ya bunganya itu turun gitu. Nah, otomatis kalau misalnya bunganya turun, orang-orang yang mau berinvestasi terhadap aset-aset yang ada di bank seperti bonds, deposito, itu nggak akan berinvestasi ke sana karena ya bunganya kecil gitu dapatnya. Nah, kalau misalnya yang minjem hutang pasti banyak karena bunganya kecil gitu. Nah, bunga-bunga yang kecil itu orang-orang yang meminjam utang itu mereka masukinnya ke market kripto, terus nge-upgrade perusahaan mereka. Nah, otomatis peredaran uang itu akan sangat besar. Nah, yang kedua itu pelemahan US dollar ya. Kita tahu bahwa kalau misalnya suku bunga dipotong itu bakal ada pelemahan terhadap US dollar. Yang ketiga, likuiditas pasar yang tinggi ya, yang tadi gue jelasin. Kalau misalnya suku bunga dipotong, otomatis orang-orang akan berhutang dan juga berhutang untuk masukin ke pasar Bitcoin, yang otomatis return mereka per tahun itu lebih besar daripada hutang untuk kembalikan uang mereka. Yang keempat itu inflasi terhadap pelindungan nilai. Kalian bisa baca-baca di sini.
Nah, terus di sini pepotongan bunga yang memberikan dampak besar terhadap Bitcoin ini sama ya. Ini sama sebenarnya. Ini sama tapi gua lebih panjangin lagi. Jadi ada yang namanya spekulasi dan juga volatilitas. Sebenarnya sama aja. Nah, kalau misalnya kita lihat dari ini gua udah ngasih tahu ke kalian juga. Di sini itu ada yang namanya historical dari cut rate ya. Jadi setiap bulan itu VOM bukan VOM, sorry, Federal Reserve itu dia mengumumkan apakah dia mau menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunga. Nah, ini adalah jadwal-jadwal untuk Federal Reserve itu menurunkan dan juga menaikkan suku bunga. Jadi untuk kenaikan dan juga penurunan suku bunga itu enggak setiap bulan. Jadi ada acara-acara tertentu untuk mereka menaikkan dan juga menurunkan suku bunganya. Nah, nanti acara nextnya itu di November tahun 2024 tanggal 8 dan next akhirnya di Desember 2024 tanggal 19. Nah, ini gue akan coba bahas ke kalian secara detail dampaknya apa sih itu Fed Interest Rate Decision. Jadi Fed Interest Rate Decision itu ngenaikin sama menurunkan suku bunga lah, intinya seperti itu. Nah, ini gue akan coba bahas dari actual, forecast dan juga previous untuk ke marketnya itu dampaknya seperti apa gitu. Nah, di sini gue udah buatin ya sebuah ini ya, poster ya, sebuah poster yang gue akan coba jelasin ke kalian secara lebih enak apa sih dampak kenaikan dan juga penurunan suku bunga terhadap market cryptocurrency. Nah, yang pertama itu dari ini ya, dari actual itu sebenarnya. Nah, sebelum ada actual ini ada forecast terlebih dahulu. Forecast ini adalah ramalan kalau misalnya jadi lu tuh ngelamar suatu market itu mau kemana. Nah, ini pokoknya ramalan lah. Nah, ini sebelumnya. Nah, jadi sebelumnya ini adalah hasil dari keputusan suku bunga yang bulan-bulan kemarin. Nah, jadi di Amerika ini gua akan coba analogikan secara lebih enak ya ke kalian. Nah, sebelumnya suku bunga di Amerika itu ada di kisaran 5,5%. Oke, ada di kisaran 5,5%. Nah, dampaknya apa terhadap market ketika suku bunga itu lebih tinggi? Nah, kalau misalnya suku bunga itu lebih tinggi, ini gue akan coba biar lebih gampang ya kalian memahami. Kalau misalnya suku bunganya lebih tinggi, teman-teman, orang-orang itu akan meminjamkan uang mereka terhadap bank atau akan ngasih uang mereka terhadap ke bank gitu. Biar atau enggak investasinya deposito. Karena apa? Suku bunganya tinggi. Nah, suku bunga ini adalah nilai dari return on investment dari deposito. Nah, misalnya gini, lu itu masukin ke bank 10 juta dan per tahun lu dapat 5,5%. Nah, ini bunganya lagi tinggi nih. Lu dapatnya 5,5%. Oke. Jadi kalau misal per tahun nih 5 juta, let's say 10 juta berarti lu dapat sekitar 55.000 per tahunnya return atau pendapatan lu dari bank tersebut atau investasi dari bank tersebut. Nah, kalau misalnya suku bunga ini turun, teman-teman, otomatis return atau deposito kalian yang di bank itu menurun juga. Jadi penghasilan atau return on investment kalian di bank itu menurun juga. Jadi misalnya yang tadinya kalian dapat per tahun 5,5%, terus suku bunganya turun ke 5%, asalnya yang kalian per tahun dapat 55.000 itu turun jadi 50.000. Nah, otomatis orang-orang itu bakal yang namanya narik uang mereka dari investasi di bank tersebut atau membeli deposito tersebut gitu. Nah, orang-orang ketika suku bunganya tinggi itu kalau misalnya lu minjem uang 100 juta, lu harus ngembaliin ke bank itu 5 juta. 5,5 juta kalau misalnya suku bunganya tinggi. Nah, sebaliknya, kalau misalnya suku bunganya rendah, lu pinjam uang ke bank, itu ngebalikinnya cuman 5% gitu. Jadi lebih rendah ngebalikin uangnya. Ya, jadi kalau misal kalian belum paham juga, intinya kalau misalnya suku bunganya naik, orang-orang itu akan ngelontorin uang mereka ke bank dan juga pasti banyak orang yang nggak mau ngehutang ke bank. Kalau misal orang-orang itu nggak mau ngehutang ke bank, otomatis peredaran di uang di dunia itu menurun atau di Amerika itu menurun. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, terus kalau misalnya suku bunganya turun, otomatis banyak orang yang minjam uang ke bank karena bunganya itu menurun gitu. Lu misalnya yang asalnya per tahun ini lu harus ngebalikin suku bunga 5,5%, ketika bank
banknya itu menurunkan suku bunga, nah lu bisa balikinnya tuh nggak 5,5%, jadi lu balikinnya 5% gitu. Ngerti nggak? Ya intinya seperti itulah. Kalau misalnya suku bunganya naik, orang-orang itu nggak akan pinjam uang. Tapi kalau misalnya suku bunganya rendah, orang-orang itu bakal minjem uang. Nah intinya seperti itu. Nah apa dampaknya kalau misalnya orang itu nggak minjem uang dan juga pinjam uang? Kalau misalnya dampaknya orang itu minjem uang ke bank dengan suku bunga yang rendah, otomatis orang yang minjem uang itu bukan orang-orang retail biasa. Banyak juga orang yang minjem uang kayak company-company besar, investor-investor besar untuk mereka ngegandain uang tersebut gitu di aset Bitcoin, saham, dan juga perusahaan-perusahaan mereka kalau misalnya suku bunganya kecil. Kalau misalnya suku bunganya besar, otomatis lu pinjem nih misalnya 100 juta, lalu harus ngembalikinya tambahin gitu, ada bunganya 5,5%. Nah jadi intinya seperti itu. Nah kalau misalnya kalian belum paham juga tentang ini, kalian bisa langsung aja dapetin PDF-nya ini secara gratis, akan gua bagikan di Telegram channel gua. Nah, jadi gitu untuk penjelasan tentang suku bunga. Di sini gua akan coba jelasin dari harga Bitcoin dan juga Ethereum. Nextnya itu mau kemana setelah suku bunga ini diturunkan.